Hai guys, di video kali ini saya akan update soal pergerakan harga Bitcoin dan Ethereum. Ada beberapa hal juga mengenai on-chain analisis yang terjadi di blockchain Bitcoin dan ada beberapa info penting juga. Nama saya Kalbi dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analisis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Oke, kita akan mulai dulu dengan Bitcoin di time frame weekly, di mana ini kalau kita lihat dia kembali meretest daerah 200 weekly moving average dan belum bisa berada di atas daripada garis merah ini, di mana ini merupakan garis yang krusial sekali agar dia bisa melanjutkan pergerakan harganya ke atas. Dia harus close di atas dan kemudian retest di daerah ini 22.700-an. Habis itu dia bisa melanjutkan lagi ke target harga yang lebih tinggi lagi, yaitu 25.000 dan 28.000. Di situ ada daerah resistance yang cukup kuat ya teman-teman. Oke. Kalau dari RSI-nya sendiri ini, kalau misalnya dia gagal untuk mencapai garis di atas garis merah ini merupakan moving average daripada RSI, jadi dia kemungkinan bisa ke bawah lagi meskipun ini sudah ke daerah oversold ya teman-teman. Udah daerah oversold banget ini kalau misalnya, karena dia sudah sempat berada di bawah 30, kemudian dia sekarang coba untuk naik lagi. MACD-nya ini akan perlahan-lahan untuk naik dan cross, jadi dalam beberapa minggu akan cross ke atas, kecuali harga tiba-tiba bergerak ke bawah. Dan sudah ada green dot juga di sini. Money flow belum hijau, tetapi kemungkinan besar bisa menghijau dalam beberapa minggu ke depan kalau misalnya pergerakan harganya itu cukup bagus ke atas. Ya. Jadi level ini harus ditembus oleh Bitcoin agar bisa melanjutkan pergerakan ke atasnya. Kalau misalnya dia gagal untuk mencapai level ini, maka dia kemungkinan besar harus mencoba untuk membangun fondasi yang kuat di daerah 300 weekly moving average di harga 16.900 atau 17.000 ini. Untuk time frame 4 jamnya, kita lihat kalau sekarang dia sedang membentuk, mungkin ada semacam puncak yang berada di sini, dan puncak ini lebih tinggi daripada puncak sebelumnya. Sekarang sempat ke harga 22.900 tadi pagi, hampir ke 23.000 ya teman-teman, dan di sana ada daerah ini, ada daerah supply zone. Kalau kita taruh garis ini, maka ini adalah daerah supply zone-nya. Itu merupakan daerah institusi untuk menjual Bitcoin-nya, karena di sini kemungkinan karena melihat pergerakan harganya yang sudah seperti breakout ke atas, kemudian retail bisa FOMO pada ini karena dia berhasil breakout, tetapi disinilah institusi itu berusaha untuk menjual Bitcoin-nya karena disinilah banyak likuiditasnya itu. Jadi ini dianggapnya itu istilahnya adalah liquidity grab. Kemudian di sini juga ada potensi ending diagonal, potensinya itu merupakan semacam proses toppingnya atau memuncaknya itu seperti apa. Atau kalau kita lihat, ini dia muncak di sini, kemudian memuncak di sini, dia membentuk lower low dibandingkan dengan harga sebelumnya, meskipun tidak mengambil lower low yang di sini, tetapi dia lebih rendah daripada low yang di sini, dan dia berhasil naik ke atas di daerah sini, tetapi dia langsung rejected. Jadi ini cukup kuat sebenarnya selling pressure-nya itu. Dan kalau misalnya dia ketika mau naik lagi, dia gagal untuk mencapai daerah yang lebih tinggi, kemungkinan dia akan turun ke bawah ya teman-teman. Mungkin antara hari ini atau hari besok. Dan secara prediksi harga untuk sekarang ini jangka pendek itu dia akan sideways dulu di sini karena ini dia sedang membentuk polanya belum terlalu kelihatan jelas, meskipun ini kemungkinan bisa merupakan pola 3 drives ya. Jadi ada 1, 2, 3 puncaknya, itu kemudian di sini merupakan yang tertingginya. Habis itu dia kemudian akan membentuk lower high di sini dan habis itu turun. Dari RSI-nya ketika ini dia naik, ini juga menurun, dan ketika ini naik ke sini masuk ke supply zone, ini juga
RSI-nya itu tidak lebih tinggi daripada yang RSI yang sebelumnya, jadi kurang baik. Dan ini juga ada bearish divergence di MACD-nya. Ini untuk time frame 1 jamnya. Jadi ada beberapa indikasi bahwa ini bearish di daerah sini ya teman-teman. Mungkin harus turun dulu untuk membuat fondasi yang kuat agar bisa naik lagi. Yang pasti dia harus menembus daerah 23.000 ini. Kalau secara pola, ini 23.000 ini itu merupakan garis resistance yang cukup penting daripada pola bear flag ini. Habis itu kalau misalnya bisa tembus, maka dia bisa ke daerah 25.000 dan seterusnya. Oke, kalau misalnya dia tidak bisa ke atas, maka dia akan ke bawah, dan ini ada garis support yang cukup kuat, yaitu di daerah 20.000 atau di daerah sini dan daerah sini. Oke, itu untuk Bitcoin USDT. Untuk Ethereum bagaimana? Untuk Ethereum juga dia cukup lumayan, pumpnya kemarin dia naik sampai sekitar 18%, dan kemudian hari ini dia mulai menurun. Dia sudah mulai memasuki daerah overbought, tapi hampir memasuki daerah overbought tersebut. Kalau kita lihat time frame 1 jamnya, time frame 4 jamnya, ada bearish divergence kecil di sini. Jadi ketika harga naik ke sini, kemudian RSI-nya itu menurun, dan kemungkinan kalau misalnya dia turun-turun lagi untuk beberapa 4 jam ke depan itu, maka dia bisa kembali ke daerah dan bisa kemungkinan harus meretest daerah 1274 ini sebagai garis support agar bisa melanjutkan harga ke atas untuk menjelang Ethereum merge ini. Dan Ethereum Bitcoin di sini sangat bagus sekali juga. Dia mengalami kenaikan sebesar 30% dari sekitar seminggu yang lalu, dan sampai di garis resistance ini yang di beberapa bulan yang lalu itu ini menjadi daerah yang cukup penting. Kalau bisa breakout ke atas, maka dia akan sangat bagus sekali. Dia bisa naik ke atas dengan ke target harga yang lebih tinggi lagi ke 0,08. Tetapi kita akan lihat dulu apa pola yang dibuat oleh Ethereum Bitcoin ini. Untuk 4 jamnya masih sama seperti ini juga, jadi belum ada kepastian dia akan ke atas atau ke bawah, masih akan sideways saja di sini. Oke, kemudian ini adalah on-chain analysis dari Inspo Crypto. Apakah ini waktunya untuk membeli ke atas atau ke bawah? Saya tidak siap untuk long, tapi kamu tahu bahwa kita menerima 5.600 Bitcoin di 1 jam terakhir ini. Dia di jam 3 malam. Kemudian stablecoin masuk itu ke exchange itu 196 juta dolar dan 185 juta dolar keluar pada saat yang bersamaan. Jadi tidak terlalu signifikan karena perbedaannya itu hanya 11 juta dolar saja. Kalau misalnya di atas 100 juta dolar misalnya yang masuk ke exchange, maka itu artinya itu sangat bullish sekali. Tetapi ini karena dia cukup berimbang, jadi tidak terlalu bullish, tidak terlalu bearish untuk di sini. Menurut dia kita akan melihat 20.000 sampai 19.000 segera ya teman-teman. Kalau kita lihat di analisa di chartnya itu, jadi ketika hari ini itu, ini dia tunjukkan bahwa 5.600-an Bitcoin itu masuk ke dalam exchange, dan ini adalah jumlah stablecoin yang masuk ke dalam. Dan ini dia naik ya teman-teman. Jadi ini adalah kenaikannya. Ketika terjadi kenaikan di grafik ini, harga itu kemudian berangsur-angsur turun setelahnya. Oke. Kalau kita lihat untuk whale alert, untuk whale alert sendiri, ini cukup banyak transfer yang terjadi. Ada yang masuk keluar exchange itu cukup banyak. Ini keluar dari exchange, kemudian ini masuk ke exchange XRP, kemudian ini keluar dari exchange, ini masuk ke exchange, ini juga ada ETH 15.000 ETH masuk ke exchange juga, dan banyak sekali ada stablecoin yang masuk, ini dicetak di Binance dan seterusnya. Jadi
akan sangat volatile sekali untuk pergerakan harga di beberapa hari ke depan, ya. Cukup volatile. Habis itu kita akan melihat bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Dan kalau kita lihat dari on-chain analisis yang lain, ini Bitcoin kembali ke harga realized price-nya itu kembali menyerang. Ini merupakan resistance yang cukup kuat, dan secara sejarah di tahun 2015 kita menghabiskan 9 bulan di bawah realized price ini. Jadi ini adalah garis realized price-nya itu yang merupakan garis yang penting. Realized price-nya itu berada di 21.900-an, dan sekarang harganya itu berada di 22.100-an. Itu dia mencoba untuk breakout ke atas, membentuk fondasi agar bisa ke atas. Tapi ini bisa menjadi resistance yang cukup kuat juga, bisa ada kemungkinan untuk turun juga. Jadi kita tetap harus hati-hati soal kalau untuk long ya teman-teman. Dan ini adalah pergerakan whale Bitcoin terbesar, di mana hari ini dia mengeluarkan sebesar 10.000 Bitcoin, 10.500 tepatnya Bitcoin itu entah kemana, karena mungkin ke wallet yang lain saja, mungkin dia mau reorganize walletnya, karena saya melihat di whale alert itu tidak ada ininya, pergerakannya itu. Kalau kita lihat di sini, ini itu di jam 8.47 berarti pas 1 jam yang lalu itu tidak ada apa-apa, tidak ada yang masuk ke exchange, jadi kemungkinan ke wallet dia yang lain ya, itu saja. Nah, untuk informasi yang lainnya, kalau kita lihat secara futures, orang-orang yang main futures itu, kondisi daripada orang-orang yang membuka posisi itu sekarang itu lebih rendah dibandingkan dengan ketika harga Bitcoin itu ke 22 ribuan di tanggal 8 Juli, di mana open interest-nya itu tidak terlalu tinggi ketika harga naik itu sekarang. Dan ininya juga CVD, kumulatif volume deltanya juga, mungkin ini semacam jumlah uang yang digunakan untuk futures, itu tidak sebesar yang sekarang, jadi tidak terlalu kuat. Ada divergence, jadi ketika harga naik di sini, ini terjadi penurunan di daerah sini, dan juga open interest-nya juga turun. Dan untuk orang-orang yang membeli Bitcoin secara spot, itu juga tidak terlalu besar dibandingkan di daerah sini. Jadi ada divergence di 3 indikator ini. Ya, kita akan lihat apa efeknya, apakah dia akan langsung turun. Dan besok saya akan menyajikan analisa fraktal kondisi sekarang itu dengan beberapa kondisi yang pernah terjadi di sejarah harga Bitcoin. Ya, karena itu bisa menjadi semacam pedoman untuk kita untuk melakukan trading, untuk melakukan akumulasi daripada Bitcoin ini. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.